Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Mintarius Channel. Nah, pada video saya kali ini saya akan membuat satu tutorial membuat soal, yaitu soal ulangan harian atau soal penilaian. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, ini sudah masuk di bulan September, pertengahan semester, di mana kita sudah 2 bulan lebih kita menjalani pembelajaran jarak jauh atau secara daring. Maka secara keseluruhan dalam satu semester ini kita melakukan segala sesuatu pembelajaran dengan secara daring atau jarak jauh. Nah, sudah saatnya kita akan melakukan penilaian jarak jauh kepada murid-murid kita. Pada video saya kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana membuat soal dengan baik dan benar menggunakan Google Form. Nah, sebelumnya Bapak Ibu jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, silahkan like video ini, dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng notifikasi supaya setiap video-video saya Bapak Ibu dapat notifikasi. Langsung saja kita coba praktekkan cara membuat soal dengan baik dan benar menggunakan Google Form. Pertama-tama kita masuk di dalam pencarian Google, yaitu Google Form. Nah, Bapak Ibu, saya beritahu bahwa dalam membuat soal ini nanti kita akan menggunakan Android, ya. Jadi kita bisa membuat soal dimanapun dan kapanpun. Jadi saya akan membuat tutorial membuat soal menggunakan Android. Nah, kita akan ketik Google Form ya Bapak Ibu ya. Langsung saja kita akan buka Google Form Sign ya. Nah, di sini saya sudah login ya. Kita langsung praktekkan Bapak Ibu. Nah, di sini sebelum kita membuat soal kita akan menentukan judul ya. Judul apa yang kita buat, soal apa, contohnya ulangan harian. Nah, kita tulis di sini di deskripsi Bapak ya. Deskripsinya kerjakan soal ini dengan benar. Nah, sebelum kita membuat soal, kita akan membuat yang namanya identitas peserta didik kita sebelum mengerjakan soal ya. Di sini kita pilih jawaban singkat. Ini contohnya, ini nama lengkap. Nah, terus kita harus juga mengklik yang tombol aktif wajib diisi ya. Nanti si peserta didik itu sebelum melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya itu wajib mengisi jawaban untuk pertanyaan nama lengkap. Dia harus menulis nama lengkapnya, jadi kita harus aktifkan tombol wajib diisi. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita klik tambah ya, tombol tambah di bawah ini. Nah, tadi sudah kita buat nama lengkap, terus pertanyaan kedua yaitu kelas. Nah, di sini kita bisa membuat pilihan yaitu jawaban singkat ya, kelas jawaban singkat, atau juga kita sudah menentukan kelas-kelas apa, contohnya kotak centang ya, kotak centang. Nanti anak-anak tinggal memilih kelas berapa mereka ya.
Contohnya kita coba jawaban singkat aja ya, mereka tinggal ketik, nanti tetap kita mengaktifkan tombol wajib diisi ya. Ini sudah tadi kebalik Bapak Ibu ya. Nah, kelas setelah itu kita tambah lagi. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum anak-anak peserta didik kita melanjutkan di pertanyaan, kita akan membuat token ya. Token itu apa sih? Yaitu password yang dimana kapan saja kita kirim link kepada anak-anak, tetapi mereka tidak bisa langsung mengerjakan tanpa mengisi token yang sudah kita buat. Bagaimana cara membuat token Bapak Ibu? Maka kita harus melakukan seperti ini. Kita pilihan, yaitu pilihan jawaban singkat. Nah, kita tetap aktifkan tombol wajib isi. Terus ini di sampingnya ada titik 3 ya, titik 3 kita klik. Maka di sini kita klik validasi respon ya, validasi respon. Nah, ini Bapak Ibu, ini kita ketik pertanyaan, yaitu token atau password sebelum masuk ke pertanyaan atau soal ya. Nah, setelah kita klik tadi validasi respon, kita tentukan angka ini, kita pilih menjadi teks ya. Terus tetap ini berisi, pilihannya berisi. Kita tentukan tokennya apa Bapak Ibu. Contohnya token kita itu adalah UH1. Ini tokennya ya, nggak usah panjang-panjang. Nah, di sini teks kesalahan, seandainya mereka salah mengetik token atau password, maka di sini ada perintah ya. Token salah. Kalau seandainya mereka salah mengetik token salah, silakan hubungi guru yang bersangkutan. Jadi mereka nanti kalau mereka lupa atau tidak tahu tokennya, maka mereka menghubungi guru yang bersangkutan. Jadi anak-anak dan tidak semua juga bisa masuk ke soal itu, tidak sembarangan anak mengerjakan. Setelah itu sudah ya. Jadi anak-anak setelah mengisi nama ya, kelas, mereka akan diminta untuk memasukin token password yang sudah kita tentukan, yaitu UH1. Kalau beda dengan token yang sudah kita tentukan, maka mereka tidak bisa masuk, maka mereka mendapat notifikasi atau pesan seperti ini, token salah, silakan hubungi guru yang bersangkutan. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat soal, maka kita membuat lembaran kedua. Maka kita klik yang pojok kanan di bawah ini ya, yang ini. Nah, ini bagian 2. Maka kita membuat soal ya. Kita bikin aja soal ya, judul bagian 2, terus kita klik tambah Bapak Ibu ya, klik tambah yang untuk membuat soal. Nah, kita di sini membuat soal 1 sampai 20 atau 1 sampai 30, itu terserah Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita membuat soal, nah kita juga membuat batas waktu menyelesaikan soal ini. Bagaimana caranya untuk membuat batas waktu yang akan kita tentukan, sebenarnya 1,5 jam. Jadi dari setengah 10 ya sampai
jam 12 contohnya ya Bapak Ibu ya, atau jam 8 sampai setengah 10 gitu ya. Jam 8 sampai setengah 10 kita coba Bapak Ibu. Gini cara membuat batas waktu ya. Ini titik 3 di atas ini, kita klik di atas ya, di samping gambar ya ini. Nah, kita scroll ke bawah, kita klik yang add-on Bapak Ibu ya, add-on ya, yang di bawah tambahkan kolaborator itu add-on. Kita klik add-on, maka kita klik form parameter ini, set limit, kita klik set limit ya, kita setting batas waktu, nah ini di sini kita membuat batas waktu ya. Kita di sini tentukan tanggal sampai tanggal berapa dan jam berapa. Nanti setelah itu anak-anak nggak bisa mengerjakan soal itu kalau udah batas waktu. Kita klik date and time. Sudah, maka kita klik selected gitu ya. Nah, kita tentukan contohnya tanggal 18 ya. 18. Terus time-nya waktu jam itu kita klik. Terus nah di sini Bapak Ibu, di sini kalau contohnya pilihannya AM itu sebelum jam 12 dan PM itu setelah jam 12 siang. Maka contohnya tadi saya sudah bilang mulai dari jam 8 sampai setengah 10 ya, berarti jam 8 sampai setengah 10 lah, 90 menit itu ya. Berarti kita pilih AM jam 8 berarti jam 9.30 ya, jam 9 ini batas waktu. Terus kita klik 30. Nah, ini batas waktu. Selesai di 9.30 anak-anak tidak bisa mengerjakan karena kita sudah memberikan batas waktu. Kita sudah tentukan, anak-anak tidak bisa mengerjakan lagi. Nah, kita klik set ya. Set, maka kita klik save and enable. Ya. Nah, sudah tersimpan Bapak Ibu, maka soal ini nanti akan dikerjakan oleh anak-anak mulai jam 8 sampai setengah 10 ya, jam 9.30. Di atas 9.30 anak-anak sudah tidak bisa mengerjakan lagi, sehingga anak-anak harus menghubungi guru yang bersangkutan, dan di situ kita tahu nanti mana anak-anak yang mengerjakan tepat waktu atau melebihi waktu yang sudah ditentukan. Nah, itu tadi cara membuat soal Bapak Ibu ya. Cara membuat soal menggunakan Google Form, dan yang dimana soal itu ada batas waktu ya, ada batas waktu dan juga ada token atau password. Gunanya token itu adalah untuk membatasi anak-anak dalam mengerjakan. Tidak semua anak mengerjakan. Kalau contohnya satu kelas kita ulangan harian hari ini, jadi kelas lain tidak bisa mengerjakan. Kenapa? Hanya kelas yang sudah kita tentukan yang bisa mengerjakan, yang dimana kita kirim tokennya atau passwordnya. Nah, itu tadi cara membuat soal menggunakan Google Form yang disertai dengan batas waktu pengerjaan dan token password, sehingga waktu dan jam kita melakukan pengerjaan soal secara daring itu teratur. Itu tadi Bapak Ibu, semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dimanapun berada. Dan jika video ini bermanfaat, silakan like video ini, dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini Bapak Ibu, dan silakan share supaya video ini dapat bermanfaat lagi bagi semua Bapak Ibu guru yang menontonnya. Semoga bermanfaat ya. Sekali lagi jangan lupa untuk silakan like, subscribe ya,
aktifkan lonceng notifikasi, dan silakan share dan komen. Terima kasih. Demikian tutorial membuat soal dari saya.